Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenal perintah pada perangkat lunak presentasi. Langsung saja, sebelum kita mulai prakteknya, silahkan dibuka dulu LKS-nya untuk lebih mudah ya, untuk menyimak saja. Silahkan dibuka LKS halaman 18 tentang perintah dasar yang berhubungan dengan slide. Sudah dibuka? Ya, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu menambah slide. Sebelum itu, kita harus membuka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint 2010 melalui desktop saja ya. Kita klik 2 kali icon Microsoft PowerPoint 2010. Klik 2 kali menggunakan mouse. Nah, sudah terbuka lembar kerja Microsoft PowerPoint 2010. Untuk membuat presentasi baru atau dokumen baru, kita klik tab menu file, kemudian pilih yang new, blank presentation, kemudian baru create. Berarti kalau membuat dokumen baru, kita klik tab menu file, kemudian new, kemudian blank presentation, baru yang create. Nah, ini membuat dokumen baru. Oke, lanjut ke poin yang pertama, yaitu menambah slide. Menambah slide itu ada 2 cara. Cara yang pertama bisa di tab menu home, grupnya slide, ikonnya new slide. Ini bisa new slide, membuat slide baru. Nah, kita pilih jenis atau bentuk slide yang kita akan buat. Biasanya kalau yang title slide ini untuk membuat judul presentasi atau judul dokumen, maksudnya judul slide yang kita buat ini. Kemudian kalau title and content ini Ustadzah biasanya gunakan untuk slide yang isinya, slide yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau yang foto-foto bisa dengan to content. Jadi ini judulnya di sini, nanti di sini ada gambarnya, bisa. Karena ini sudah ada slide yang pertama, berarti kita menambahkannya kan yang slide kedua. Sudah tambahkan yang title and content. Nah, ini cara yang pertama menambahkan slide dengan icon new slide melalui tab home. Kemudian kita coba cara yang kedua, yaitu dengan klik kanan pada mouse, klik kanan, kemudian kita pilih yang new slide. Nah, maka akan keluar slide yang selanjutnya. Oke, lanjut. Setelah kita menambahkan slide, kita latihan cara menghapus slide. Cara menghapus slide mudah. Kita seperti tadi, yang melalui mouse. Kita klik dulu slide yang mau dihapus. Misal kita mau hapus slide yang kedua. Yang kedua ya. Kita klik kanan pada mouse, kemudian pilih yang delete slide. Kita klik. Nah, maka akan terhapus. Contoh, misal seperti ini. Yang ada, misalnya ini, Hestika ya. Oke, langsung saja.
Nah, slide yang ada tulisannya Jessica ini mau kita hapus, berarti kita klik dulu slide yang kedua ini. Klik kanan pada mouse, kemudian delete slide. Nah, lanjut, kemudian menggandakan slide, berarti misal begini. Slide yang pertama ini ada ada tulisannya matahari begitu ya. Kemudian kita mau membuat salinannya atau kita menggandakannya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik slide yang mau digandakan dulu. Kemudian kita klik kanan pada mouse, pilih yang duplikat slide. Nah, maka akan secara otomatis tersalin atau tergandakan ya menjadi 2. Mau kita gandakan menjadi 3 misal, tambahkan lagi nggak apa-apa. Klik kanan pada slide, kemudian delete slide. Delete slide salah. Kemudian duplikat slide. Nah, buat 3 ya. Nah, maka kan otomatis ada 3 slide yang tulisannya matahari semua. Ada 3 slide. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya, bentar. Lanjut ke halaman 20 yang pengaturan teks pada slide. Yang pertama yaitu memilih jenis huruf. Sama seperti Microsoft Word, jenis huruf itu berada di tab Home, grup font, dan ikonnya font. Nah ini, nanti kita bebas memilih hurufnya yang bentuk yang jenis apa, bisa bebas ya. Lanjut memilih ukuran huruf. Di sini sebelahnya ada font size. Kita mau pilih ukuran yang berapa. Kemudian warna hurufnya masih sama di grup font. Ikonnya font color. Kita mau pilih jenis warna huruf yang mana. Ada merah, banyak ya jenis warna hurufnya. Kita pilih warna yang biru, biru muda. Nah ini. Lanjut, kita ke perataan teks. Perataan teks ini masih ingat ada berapa jenisnya? Ya betul, ada 4 jenis perataan teks. Yang pertama adalah ini, Align Text Left, atau disebutnya lebih mudahnya yaitu rata kiri. Teks rata kiri. Sedangkan sampingnya ini ada center, disebutnya teks rata tengah. Yang ini Align Text Right, teks rata kanan. Yang ini adalah Justify, teks rata kanan kiri. Kita coba ya. Sebelum itu kita blok dulu tulisannya yang mau diratakan. Kita mau yang rata teks kiri. Nah, ini hasilnya. Kita mau teks rata tengah. Seperti ini. Kita mau teks rata kanan, ya. Kemudian teks rata kanan kiri. Kanan kiri itu terlihat ketika tulisannya sudah penuh. Misal, matahari, bulan, bintang, meteor, kemudian apa lagi ya? Meteor, matahari, bulan, bintang, meteor, satelit, misal. Ini ya. Coba lagi teks rata kiri. Seperti ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Nah, kalau kanan kiri itu full ya tulisannya dari kiri sampai ke kanan, ini full tulisannya. Tapi kalau bedanya dengan teks rata kiri, dia hanya sampai sini saja, tidak full sampai batas penulisan sebelah kanan ini. Itu bedanya. Kemudian ada lagi yaitu menambahkan word art. Menambahkan word art sama, masih ingat di tab apa menambahkan word art? Iya, di tab insert word art. Nah,
tabnya insert, grupnya text, dan ikonnya adalah word art. Kita tinggal pilih saja mau yang jenis word art yang mana. Contoh di sini, Ustazah pilihnya yang ini, yang blue. Mau bisa apa ini misal? Ya, SDIT Alisan ya. Kita bawah. Nah, seperti ini. SDIT Alisan. Jadi ada apa namanya? Ada bayangannya di bawah. Tergantung kita tadi milihnya jenis word art yang mana. Nah, ini ada bayangannya. Tapi sudah pilih yang ada bayangannya. Itu word art. Lanjut yaitu menambahkan bentuk bangun ruang. Bangun ruang itu kita biasanya sebutnya ikonnya shape. Bangun ruangnya. Ini nanti silahkan dipilih sesuai yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita butuhnya yang panah untuk menunjukkan suatu apa ya, suatu perintah atau suatu pengertian, misal nggak apa-apa, itu bisa menggunakan panah. Atau kita mau buat suatu percakapan, misal bisa menggunakan yang ini, yang bentuk balon yang ada percakapan seperti ini ya. Nah ini misal, nah ini contohnya, ini bisa digunakan untuk percakapan. Nah nanti kita tinggal tuliskan di dalamnya. Caranya bagaimana menuliskannya? Kita klik setnya, klik kanan pada mouse, kemudian edit text. Nah kita tinggal tulis. Misal, hai, ayo, nah, seperti itu. Ini hasilnya. Lanjut, yang ke atau yang perintah selanjutnya yaitu menambahkan latar belakang slide. Latar belakang itu kita biasanya menyebutnya dengan background. Background ini terdapat pada tab menu desain di group terms. Nah, kita pilih. Ada banyak. Ini, panah di sini yang banyak pilihan. Nah, ini kita pilihnya ada banyak jenisnya. So, kita pilih yang ini. Nah, ini ya, jadinya seperti ini. Kita pindahkan saja tidak sesuai sepertinya. Oke, ini. Nah, ini. Oh iya, tadi belum sudah sampaikan ya. Kalau kita klik satu, klik otomatis thread tadi, ya, maka akan thread yang lain mengikuti threadnya sama seperti yang kita pilih tadi. Tapi kalau kita mau beda, misal di ini, di slide 2, kita klik dulu slide 2. Kita mau slide yang seperti ini. Maka kita klik kanan dulu, apply to selected. Berarti kita memilihnya background ini hanya untuk slide yang kedua. Pilih yang apply to selected slide. Nah, hanya background yang kedua saja. Kalau yang ketiga, kita mau ganti misal background yang jenisnya apa ya? Ini misal itu. Nah, ini. Kita klik kanan, baru yang selected. Nah, seperti itu. Jangan langsung diklik semuanya, nanti maka semua slide yang kita buat background-nya sama. Kita paham ya? Oke, lanjut ke transisi, efek transisi. Transisi itu adalah masuknya slide atau perpindahan slide. Misal, slide 1 kita pilih yang with ini ya. Kita pilih yang benar. Bukan, yang ini aja. Yang zoom. Nah, kedua, kita pilih yang random burst.
Yang ketiga, kita pilih yang push. Keempat, kita pilih yang split. Mau lihat efek transisi yang kita buat tadi, kita slideshow dulu. Menampilkan slide secara penuh pada layar monitor. Ini di slideshow. Nah, masuknya slide itu namanya transisi. Nah, ini. Paham ya? Oke, lanjut ke memberi suara. Ya, suara ini. Sound. Ini. Nah, ini drum roll. Nah, kalau yang push, kalau yang hammer, kalau yang boom, boom. Kalau yang kamera. Nah, ya, seperti itu. Itu cara menambahkan sound pada slide yang kita buat. Kemudian kalau kita menambahkan audio. Audio itu di audio. Di menu insert. Audio ini fungsinya untuk apa? Misal, kalau kita mau menambahkan suara. Suara itu bisa dari komputernya, dari yang kita simpan, atau kita langsung merekam suara kita. Itu menggunakan record audio. Itu juga bisa. Lanjut. Yaitu memberi animasi. Animasi. Di tab menu animation ya. Nah, kenapa kok di sini warnanya abu-abu semua? Karena kalau kita memberi animasi, kita harus klik dulu objek yang mau kita beri animasi. Misal di sini, kita mau beri animasi, kita klik dulu objeknya. Nah, maka akan berubah warnanya. Berarti dia siap untuk digunakan perintahnya. Nah, ini kalau entrance itu masuknya objek, emphasis bersamaan dengan masuknya slide. Kalau yang exit itu keluarnya objek. Nah, contoh, masuknya kita mau yang fly in. Seperti ini fly in. Kita fokus ke objek yang di sini ya, yang high tayo ini ya. Kita mau pilih fly in. Nah, seperti itu. Kita mau yang split. With. Nah, well. Nah, well saja ya. Oke. Terus kita SDTL design, mau diberi yang fly in misalnya. Kalau yang matahari ini kita mau yang ini. Nah, sudah. Ini memberi animasi. Cara memberi animasi. Animasi sendiri itu kita bisa pilih di sini pilihannya. Bisa on click. On click maksudnya dia akan keluar setelah kita mengklik menggunakan mouse. Kalau yang with previous itu bersamaan dengan keluarnya slide. Kalau yang after previous itu slide keluar dulu, baru objeknya baru bisa keluar. Berarti slide dulu baru objeknya. Kita pilih yang on click saja ketika diklik ya. Kita coba yang hasil pekerjaan kita ini dengan di slideshow. Nah, kan belum keluar ya tadi yang kita tulis di sini. Ada high tayo tadi objek menggunakan shape. Tulisannya belum keluar karena kita belum klik. Nah, kita klik baru dia bisa keluar. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan ke pengaturan semula atau tampilan slide yang seperti tadi? Kita pilih di sini, kotak di sini ya. Kita klik, kemudian kita pilih yang end show. Nah, seperti itu. Sudah sampai sini penjelasan Ustadzah di bab perintah dasar pada Microsoft PowerPoint 2010 ya. Silahkan di rumah praktek sendiri
boleh minta bantuan ayah atau ibu untuk kita memahami PowerPoint, boleh minta bantuan, didampingi ya. Nanti kita biasanya lebih paham kalau kita praktek sendiri, mengerjakan sendiri. Maka akan lebih paham. Oke, sampai di sini. Selamat mencoba praktek di rumah ya. Terima kasih. Kita close dulu dokumennya. Oh iya, sudah lupa. Setelah selesai mengerjakan prakteknya, kita save dulu biar tidak hilang. Kita pilih folder, kita pilih tempatnya, lokasinya di database saja biar tidak hilang. Kita kasih nama tugasnya, ya tugas kita. Nah, ya selesai. Nah, maka title bar-nya akan berubah menjadi tugas kita. Setelah selesai di save, kita close dokumennya.